Pemerintah bersama Polri dan Kejaksaan Agung menyita rumah mewah senilai 5 triliun rupiah di Karawaci, Tangerang. Aset yang merupakan aset dari skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia itu diketahui milik Lipo Group. Penyitaan itu dilakukan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kabareskrim Komjen Agus Adrianto, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, dan Ketua Satgas BLBI Rional Silaban. Penyitaan ini ditandai dengan penancapan pelang penguasaan fisik dan pengawasan aset properti di Karawaci seluas 25 hektar. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah melakukan penguasaan aset 49 bidang tanah seluas 5,2 juta meter persegi yang berada di Medan, Pekanbaru, Bogor, Karawaci. Diketahui setidaknya ada 48 obligor dan debitur BLBI yang terlibat skandal dengan nilai 110 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia dan Jasa Keuangan akan memangkas pembayaran biaya pencatatan awal saham dan saham tambahan bagi perusahaan tercatat serta calon emiten. Otoritas Bursa Saham akan memotong kewajiban pembayaran biaya pencatatan awal saham dan biaya pencatatan saham tambahan 50% dari perhitungan biaya. Aturan ini berlaku untuk masing-masing biaya bagi perusahaan tercatat dan calon perusahaan tercatat. Kebijakan ini akan diberlakukan sejak 30 Agustus hingga 30 Desember 2021. Stimulus tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan optimisme pasar terhadap stabilitas pertumbuhan, industri pasar modal, serta sektor keuangan nasional akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada emiten dan calon emiten dalam menggalang dana jangka panjang. Kementerian Perdagangan menargetkan uji coba bursa kripto selesai akhir 2021. Menteri Perdagangan N. Luffy mengungkapkan uji coba bursa kripto sudah masuk dalam tahap akhir. Dengan demikian, nantinya investor bisa membeli aset kripto melalui bursa di Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti, Siddhartha Utama menyatakan tujuan pembentukan bursa kripto untuk melindungi pelaku pasar. Dari ribuan jenis aset kripto yang ada, Bapeti telah mengeluarkan izin bagi 226 aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatatkan transaksi aset kripto mencapai 478,5 triliun rupiah per Juli 2021 dengan nilai transaksi harian perdagangan mencapai 2,3 triliun rupiah. CEO Apple Tim Cook menerima lebih dari 5 juta saham Apple bernilai 750 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan kisaran 10,8 triliun rupiah. Price of stock ini merupakan paket kompensasi yang diterima Cook saat menjabat sebagai CEO Apple 10 tahun silam. Cook telah menerima paket kompensasi yang berlaku hingga 2026 dengan mayoritas kompensasi dalam bentuk unit saham terbatas. Cook disebut telah menerima jumlah saham terbatas berdasarkan perjanjian 2011 yang bergantung pada kinerja saham Apple dibandingkan dengan perusahaan lain di S&P 500. Sebagai informasi, sejak Tim Cook menjadi CEO Apple di 2011, harga saham Apple telah melambung lebih dari 1.200%. Dan di awal pekan ini, Cook diketahui telah menyumbang hampir 10 juta dolar Amerika Serikat saham Apple ke badan amal yang tidak disebutkan namanya. Perusahaan maskapai penerbangan AirAsia kini mulai menjadi pesaing Grab dan Gojek dengan meluncurkan bisnis ride-hailing. CEO AirAsia Tony Fernandes memperkenalkan layanan jasa taksi online yang diberi nama AirAsia Ride melalui akun resmi Instagramnya. Layanan yang serupa dengan Grab dan Gojek ini bisa dipesan melalui aplikasi super apps AirAsia. Untuk layanan di Malaysia, saat ini sudah terdapat sekitar 1.500 pengemudi AirAsia Ride yang sudah beroperasi dan terdapat sekitar 5.000 pengemudi lain yang siap dikerahkan 6 bulan ke depan. Lebih lanjut, AirAsia
mematok tarif perjalanan sebesar Rp1 per kilometer atau setara dengan Rp3.500. Selain memesan lewat aplikasi, pelanggan juga bisa mendatangi langsung para pengemudinya.